Cewek ini bunuh pacarnya, terus dimasak jadi sup. Bayangin aja, lu lagi makan malam romantis, ternyata yang lu makan itu daging manusia. Pacar lu sendiri. Terdengar kayak film horor kan? Tapi ini bukan film guys, ini kisah nyata tentang seorang wanita bernama Katie Mary Knight. Yang karena cintanya bertepuk sebelah tangan, dia nekat ngelakuin hal paling keji yang mungkin pernah lu denger. Tapi sebenarnya, kasus di video ini nih mirip banget sama kasus di video sebelumnya. Ya, video yang ini nih, video gue sebelumnya. Kasus Alfi Maulana di Mojokerto. Apa jangan-jangan Alfi ini terinspirasi dari kisah Katie Mary Knight? Siap-siap, karena malam ini kita bakal bedah kasus pembunuhan paling gila di Australia yang dijuluki The Butcher of Eden. Katie Mary Knight. Di mata orang, dia mungkin cuma cewek biasa aja. Tapi di balik senyumannya, tersimpan luka masa lalu yang bikin hidupnya jadi gelap. Kisah ini dimulai dari kecil nih, di sebuah kota kecil konservatif di Australia. Katie lahir di kota kecil Tenterville, New South Wales, Australia pada tanggal 24 Oktober 1955. Dia dibesarkan dari orang tua yang gak resmi. Jadi ibunya sebenarnya tuh udah punya suami yang resmi nih. Dan ayahnya pun juga sama, punya istri yang resmi. Tapi mereka tuh saling selingkuh dan menjalin hubungan terlarang sampai memiliki anak terlarang. Dan berita kelahiran Katie itu jadi sebuah berita skandal yang heboh banget tuh saat itu tuh. Karena kota kecil itu kan konservatif banget ya. Jadi warga sana tuh seneng banget tuh ngurusin hidup orang lain atau gosip lah ibaratnya. Nah, si Katie ini juga sempat sekolah. Nah, yang dibiayai itu oleh ibunya saat itu. Tapi semasa sekolah, dia jadi sering banget berantem sama teman sekolahnya, dan bahkan dia pernah ngancam ke adik kelasnya yang buat mereka tuh takut untuk sekolah lagi. Nah, di situ tuh, mereka semua nih, korban dari Katie Mary ini, kompak buat untuk ngelapor ke guru untuk ngeluarin si Katie kecil ini nih. Dan akhirnya guru pun menyetujui lalu dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang sering melanggar. Di rumahnya pun keadaannya tuh juga nggak baik-baik banget. Ayahnya ini pecandu alkohol dan suka KDRT. Bayangin aja, tiap hari lu kayak pulang sekolah terus dengerin teriak dan kekerasan. Kayak pikiran lu kan trauma banget kan, rusak banget mental gitu. Jadi Katy Perry tuh perlahan-lahan tuh mental tuh udah rusak tuh dari kecil. Jadi itu alasannya tuh berlaku buruk di sekolah lah pokoknya. Nah, karir dan hubungan yang enggak normal. Singkat cerita, Katy udah tumbuh gede nih. Terus dia lalu meninggalkan rumah, terus cari pekerjaan di luar kota buat nyari diri. Nah, dia cari kerja serabutan, mulai dari pabrik sampai akhirnya nih nemuin passionnya. Jadi tukang jagal atau tukang daging. Dengerin ya, ini tukang jagal. Ini bukan pekerjaan main-main. Butuh keahlian khusus buat motong-motong daging. Tapi siapa sangka, keahlian ini yang nanti bakal digunain buat hal yang sangat mengerikan dah. Mantan-mantan yang ketakutan. Nah, semasa dia kerja serabutan, si Katie ini juga menjalin hubungan nih ke beberapa laki-laki. Tapi hubungan Katie ini selalu gagal lah pokoknya. Dari pacar-pacar sebelumnya banyak yang nyerah. Kenapa? Karena Katie ini posesif banget, gampang cemburu dan sering ngancem. Para mantannya tuh kayak ngerasa hidupnya tuh nggak tenang banget dan selalu terancam pokoknya. Bayangin aja, dia pernah tuh ngancem mau bunuh diri di rel kereta. Awal mula kisah cinta berdarah. John Price, korban terakhir dari Katie Mary Knight. Nah, di tengah kehidupan yang berantakan, akhirnya Katie ini ketemu nih sama pangeran yang dia udah idam-idami dari dulu nih. Ya, Katie ketemu duda bernama John Price pada tahun 1965. Dan kebetulan, John ini udah memiliki 2 anak yang udah remaja lah pokoknya, dari hubungan mantan istrinya. Lalu, John mengizinkan Katie untuk tinggal bersama di rumahnya, bersama kedua anaknya. Nah, pokoknya tuh si Katie ini udah kayak ratu lah, dia udah diratuin banget sama si John nih. Soalnya nih John ini kayak udah pangeran, dia udah ngasih dia uang, udah ngasih kenyamanan, dan bikin Katie ngerasa tuh di atas segalanya lah pokoknya. 2 tahun pertama, hubungan mereka tuh kayak dongeng lah pokoknya. Udah kayak suami istri banget lah pokoknya ya, kayak udah sah banget nih, udah bahagia banget. Nah, Katie ngerasa ini adalah cinta sejati yang selama ini dia cari gitu. Apalagi John ini bekerja di perusahaan tambang dengan gaji yang cukup lah untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Katie ini makin bucin lagi nih sama duda 2 anak ini.
Tapi di tahun 1998 setelah menjalin hubungan 3 tahun, disinilah mulai rusaknya hubungan ini. Katie saat itu selalu menuntut untuk meresmikan atau minta segera dinikahkan oleh John. Tapi John menolak mentah-mentah. Karena John ini udah ngerasa gagal banget nih sama pernikahan sebelumnya nih, sama istri sebelumnya nih lah, sama mantan istrinya gitu kan. Dan ini menjadi alasan utama dia trauma pokoknya sama pernikahan. Dia tuh nggak mau lagi ngulangin kesalahan yang sama, nggak percaya lagi sama pernikahan pokoknya. Karena perbedaan pendapat ini yang saling bertolak belakang, mereka jadi sering banget nih berantem sampai pernah main fisik. John yang udah kesal banget, akhirnya dia mengusir Katie pergi dari rumahnya ini. Ibaratnya tuh dia udah pengen putusin hubungannya, terus udah dia ngusir aja deh Katie ini dah. Singkat cerita, setelah Katie ini udah diusir sama si John, terus gak ada kabar, tapi setelah 2 tahun berpisah, pada tahun 2000, Katie tiba-tiba mendatangin rumahnya John untuk memberikan surprise. Lu bayangin aja, udah gak ada kabar, terus tiba-tiba datang ke rumah buat surprise. Kayak gimana gitu kesannya ya. Tapi sini John tidak ada di rumah nih pas ada Katie mau nyamperin rumahnya. Nah, jadi dia menuliskan surat untuk John lalu ditaruh di meja makannya. Setelah John pulang, ia langsung ngeh nih karena ada surat di meja makannya nih, kayak ada surat nih gitu kan. Karena kan dia kaget kan, kayaknya di meja makan nggak ada apa-apa deh, kok tiba-tiba ada surat gitu. Seketika John pun kaget karena surat itu dari Katie, mantan pacarnya. Nah, lalu John bukanya, suratnya yang berisi nih, Katie menuliskan tentang ngungkapin kalau dia ingin berduaan sama John di rumahnya. Dan di suratnya juga ditulis kalau anak-anaknya udah dititipkan oleh temannya John. Jadi Katie ini bisa berduaan di rumahnya John tanpa ada gangguan sama sekali. Setelah John baca suratnya dari Katie, dia tuh kayak bukannya senang, happy, tapi malah marah. Iyalah, lu bayangin aja. Lu udah 2 tahun gak ketemu sama mantan lu yang berakhir buruk, tiba-tiba dia datang ngasih surprise, terus dia bawa anak-anak lu buat biar bisa berduaan. Nah, pokoknya si John ini marah banget lah pokoknya sama Katie ini. Soalnya dia udah berani banget kan ke rumahnya tanpa sepengetahuan John dan bahkan sampai membawa kedua anaknya John. Malam berdarah yang bikin geger dunia. Hilangnya John. Nah, pokoknya si Katie dan John ini ketemu nih malamnya nih. Dan ya bermalaman, berduaan lah. Pokoknya Katie ini seneng banget bisa berduaan sama John. Tapi besoknya, John dan Katie tidak ada kabar sama sekali. Bahkan John ini gak masuk kerja pada hari itu. Disitulah teman-temannya tuh kayak ngerasa ada yang aneh dan curiga. Karena dia gak pernah gak masuk tanpa izin. Bahkan dia dikenal disiplin banget saat kerja. Atasannya pun kayak ngerasa juga curiga sama si John. Dan ada yang aneh sama John. Kenapa kok bisa dia bolos? Gak ada izin sama sekali. Akhirnya atasannya ngutus karyawannya atau temannya si John untuk periksa ke rumahnya John untuk meriksa kondisinya nih. Setelah sampai di rumahnya John, akhirnya teman-temannya itu memeriksa semuanya nih. Dari mencetin bel, terus kelilingin rumahnya, sampai ke halaman belakang rumahnya. Dan semua itu kayak sepi banget, nggak ada aktivitas sama sekali. Bahkan anaknya pun juga nggak ada. Di situ teman-temannya itu kayak ngerasa, apa jangan-jangan John lagi liburan ya? Tapi nggak mungkin, nggak ada kabar. Dan ketika udah nyerah, akhirnya teman-teman tuh kayak ngerasa, ya udahlah balik lagi ke kantor yuk gitu. Tapi temannya ini nggak sengaja nih ngelihat ada bercak darah di gagang pintunya. Teman-temannya pun langsung curiga banget nih, karena kok bisa ada bercak darah di gagang pintu. Dan nggak mikir panjang, teman-temannya pun langsung telepon polisi. I knew that he was a hard worker and reliable man, so it was a bit unusual for him not to turn up for work and not to make a phone call. I went up, knocked on the door, didn't get an answer, saw some blood on the door jamb. Looked through a little gap into the lounge room, which was dark, reasonably dark, and saw what looked like a bunched up curtain hanging down. Nah, setelah melaporkan ke polisi, akhirnya nggak lama polisi datang ke rumahnya John. Dan nggak lama polisi langsung mendobrak pintunya nih, karena udah nggak beres nih, ada darah di gagang pintunya. Setelah mendobrak, bau amis menusuk ke hidung. Bercak darah ada di setiap sudut ruangan. Awalnya mereka nggak ketemu nih satu orang pun di rumah. Tapi mulai kecium nih bau masakan di ruangan dapur. Akhirnya polisi langsung cek ke dapur dan melihat ada 2 piring dengan masakannya, seperti sup dan ada panci besar yang ngeluarin asap.
Polisi dan temannya pun kayak ngira nih, pasti ada seseorang di sini nih. Apalagi ada masakan yang masih panas. Karena terlihat normal banget di dapur nih. Jadi, polisi lanjut lagi untuk mencari John di ruangan berikutnya. Dan seketika polisi mendengar suara nafas perempuan di dalam kamar. Yang akhirnya polisi samperin. Ternyata di kamar itu lumayan cukup gelap. Karena ada tirai besar yang nutupin cahaya gitu kan. Tapi tirai itu tuh kayak lepek terus basah gitu. Nah, di situ juga polisi yang melihat ada Katie yang tiduran lemas di kasur yang udah dipenuhi darah di tubuhnya. Polisi pun langsung menanyakan ke Katie, "Katie, apa yang terjadi?" Tapi Katie menjawab sambil menangis nih bahwa dia tidak ingat apapun yang terjadi. I got the opportunity to interview Catherine Knight about 5 days after the incident. Even though it was a lengthy interview, it didn't take us very far in relation to any admissions by Catherine. Can't remember anything. Do you recall yourself going to bed? Finally. It was always maintained by Catherine during the interview that she couldn't remember anything. Polisi ngira Katie pasti trauma banget atas yang apa yang terjadi. Dan kalau lo ingat sama tirai besar itu yang gue ceritain tadi, saat itu teman tuh ngerasa ada yang aneh nih sama tirai tersebut. Akhirnya temannya tuh menyalakan lampu kamarnya dan mereka semua pun kaget dan shock. Karena yang awalnya mereka anggap tirai besar yang basah, ternyata itu adalah kulit manusia yang masih baru banget dikulitin. What I thought was a curtain. There was something hanging, blocking my entry into the hallway of the house. I thought it looked like some type of blanket or some sort of covering that had been placed up on the... I realised then it was a human pelt. It was the skin minus the head. Saat itu juga polisi langsung menyelidiki rumahnya secara keseluruhan. Dan kalau lo ingat sama panci besar yang ngeluarin asap tadi, ternyata itu bukan makanan yang lagi direbus. Ternyata itu adalah kepalanya John yang dijadikan sup. Karena ini semua polisi kaget banget nih apa yang mereka lihat saat itu. Dan hidangan yang ada di piring tadi ternyata itu dagingnya John. Sumpah ini kisah yang paling gila sih menurut gue. Bahkan polisi yang melihat itu semua tuh sampai trauma banget nih. Saat di kantor polisi, Katie pura-pura trauma dan gak bisa ngasih keterangan dan gak ingat apapun. Karena keterangan Katie ini, polisi sempat kasihan nih. Karena trauma yang berat dan butuh perawatan yang cukup di rumah sakit. Setelah proses penyelidikan terus berlanjut, yang awalnya polisi ngira Katie adalah korban yang selamat, akhirnya plot twist nih. Polisi menemukan kecurigaan di Katie ini setelah menyelidiki rumahnya John. Yang pertama, orang satu-satunya yang selamat di TKP, yaitu Katie sendiri. Kedua, Katie tidak ada luka sama sekali setelah melihat kondisinya John yang begitu mengenaskan. Ketiga, darah yang ada di bajunya Katie itu adalah darahnya John, bukan darahnya Katie. Akhirnya polisi menyelidiki latar belakangnya Katie dari kehidupannya nih, pekerjaannya, sampai hubungannya dengan John. Dan saat itu polisi menemukan petunjuk yang mendukung banget nih bahwa Katie adalah pelakunya. Dari pengakuan mantan-mantannya dulu nih, Katie yang dulu sempat berhubungan tapi lebih memilih meninggalkan Katie karena sifatnya yang mengerikan. Salah satu pengakuan dari mantannya yaitu David Kellett. Ternyata David ini udah sempat menikah nih dengan Katie pada tahun 1974. Mereka ketemu di lokasi kerja yang sama-sama tukang daging. Bahkan dari hubungan ini, mereka udah dikaruniai 2 anak. Tapi David memilih pergi sejauh mungkin sampai ke kota Queensland dan meninggalkan Katie karena ketakutan. Karena David ini sering banget nih mendapatkan ancaman bahkan hampir akan dibunuh oleh Katie. Karena masalah yang sepele nih, yaitu David tidak bisa memuaskan Katie di ranjang. Dave Kellett, better known as Shorty Kellett. The violence was announced on the wedding night when David woke up with Catherine attempting to choke him. She was furious that they hadn't had sex 5 times because Catherine had been told that her mum and dad had sex 5 times on their wedding night, and she figured that this was normal. David had expired after 2 attempts and she tried to kill him. Saat itu, David cerita nih bahwa Katie hampir membunuhnya saat tidur dengan mencekiknya David. Untungnya, David bisa melawan.
dan pergi meninggalkan Katie. Terus pada tahun 1986, Katie sempat nikah lagi nih dengan laki-laki bernama David Saunders. Saunders ini juga memiliki alasan yang sama karena ketakutan dengan Katie dan meninggalkan setelah memiliki 1 anak. Saat itu Katie posesif banget nih. Bahkan Katie hampir membunuh Saunders karena ia telat pulang kerja. Dan di momen selanjutnya yang bikin mengerikan lagi itu adalah saat Katie mengancam Saunders dengan cara memotong leher anak anjing di depan Saunders sambil mengatakan, "Kamu akan menjadi bangkai." Ya, saat itu Saunders langsung merinding ketakutan, lalu pergi untuk meninggalkan Katie. Things had gotten worse with Saunders. One particularly ugly fight began when he tried to leave her. The fight ended when Catherine ran outside. Saunders followed and saw she was nursing his dingo pup. He realised she was holding a knife and she'd slit his dog's throat. It was dying in front of his eyes. She was that angry at him for leaving her that she killed his dog. After she'd killed the dog, she turned up at her sister Joy's place with a shotgun, saying she'd killed Dave Saunders. Dan mungkin masih banyak lagi nih kejahatan yang dilakukan oleh Katie sama mantan-mantan suami lainnya nih. Jadi itulah beberapa informasi yang didapat oleh polisi sisi kelam dari Katie ini. Dari sini polisi makin yakin nih bahwa Katie ini lah pelaku pembunuh John. Setelah semua bukti sangat kuat ini yang selalu mengarahkan Katie sebagai pelakunya, apalagi saat dites kejiwaannya, ternyata Katie ini melakukan dengan sangat sadar dan waras. Akhirnya pada tanggal 8 November 2001, Katie dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini adalah hukuman terberat buat seorang wanita di Australia pertama kali nih. Pelajaran dari kasus Katie. Kasus Katie ini nunjukin kalau trauma masa lalu itu bisa benar-benar ngancurin hidup seseorang. Penolakan dari lingkungan, kekerasan dalam keluarga, dan depresi. Semuanya bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Kasus ini juga mengingatkan kita sama kasus-kasus serupa. Kayak contohnya di video sebelumnya nih, Alfi Maulana. Ini bukti kalau psikopat itu benar ada dan bisa melakukan hal yang di luar nalar kita. Jadi kasus Katie Merinek ini bukan cuma cerita pembunuhan, tapi juga potret dari sisi gelap manusia. Sisi gelap yang muncul karena sakit hati, trauma, dan penolakan. Setelah nonton video ini, apa yang lo rasain setelah dengar cerita ini? Coba komen di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita true crime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.